Tidak semua orang yang memiliki keyakinan akan lalu menjadi sosok pribadi yang kuat, tangguh, tegap, dan kokoh. Tetapi bisa jadi justru oleh apa yang dia yakini, dia makin lemah. Apa maksudnya? Ada orang yang justru makin yakin bahwa Tuhan itu berkuasa, dia lalu menjadi ternina-bobokan, terbuai oleh kemahakuasaan Tuhan sehingga dia bisa saja jadi arogan atau menjadi lelap. Atau seringkali orang memandang bahwa Tuhan itu baik. Karena dia baik dan dia mampu untuk membuat saya menjadi baik, ya saya diam saja. Tidak perlu bertindak apa-apa. Atau ada lagi orang yang justru ketika dia percaya bahwa Tuhan itu selalu ada buat dia, menjaga dan memelihara hidupnya, dia bisa terbuai dalam sebuah nina bobo yang membuat dia lelap, tidur terbaring dan merasa bahwa Tuhan sudah memelihara saya dan saya hanya tinggal berbaring, malas bergerak dan diam saja. Jelas bukan itu maksud dari apa yang sabda Tuhan katakan tentang keyakinan-keyakinan iman, tentang tindakan-tindakan Tuhan kepada manusia. Karena Tuhan sesungguhnya ketika dia memelihara atau menjaga anak-anaknya, menjaga umat dan para pengikutnya, sesungguhnya bukan semata supaya orang itu bisa menjadi tenang dan tentram, tetapi juga Tuhan mampu untuk menjaga agar seseorang tetap berdiri tegak dan tegap. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari Roma pasal yang ke-14, ayat yang ke-4, lalu dilanjutkan ayat 8 sampai 9. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Lalu ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Roma 14 bagian yang tadi dibacakan itu merupakan penggalan dari nasihat Paulus kepada jemaat di Roma untuk supaya hidup tidak saling menghakimi saudara atau sesama mereka. Diawali dengan ayat 1, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Apa yang terjadi sesungguhnya di jemaat itu? Mereka memperdebatkan mengenai masalah makanan. Ada orang yang menghakimi orang yang makan ini begini, orang yang makan itu begitu. Dan penilaian-penilaian ini sebenarnya adalah sesuatu yang tidak pada tempatnya dan lahir dari sebuah iman yang ternina-bobokan oleh kebenaran. Kebenaran yang justru membuat seorang menjadi hakim buat sesamanya, bukan menjadi pelayan yang bertindak untuk membangunkan orang-orang yang lemah iman. Disinilah sebenarnya iman atau keyakinan yang membuat justru orang menjadi malas bergerak dan tidak bergerak lagi. Padahal sesungguhnya iman percaya kita dan keyakinan kita akan tindakan Tuhan harusnya membangunkan kita, membuat kita untuk terus tegap berdiri, bahkan berjalan, bahkan berlari bila Tuhan kehendaki kita untuk berlari. Dan ungkapan Rasul Paulus di dalam ayat keempat itu ada satu garis bawah yang dikatakan, teguran Paulus begini, siapa kamu sehingga kamu menghakimi orang lain? Entah ia berdiri, jatuh, itu adalah urusan tuannya. Paulus ingin mengingatkan kepada mereka yang beriman kepada Tuhan untuk memandang bukan keyakinan mereka atau apa yang mereka pegang sebagai sebuah kebenaran, tetapi Paulus ingin mengajak mereka untuk memandang kepada Tuhan. Sehingga Paulus mengatakan orang itu mau mengapain kek, mau berdiri, mau jatuh, mau duduk, itu urusan tuannya. Paulus mau mengatakan bahwa Tuhanlah sebenarnya yang
pegang kendali dan Tuhanlah yang berkuasa atas hidup seseorang. Karena itu bukan manusia yang harus saling menghakimi sesamanya, tetapi Tuhanlah yang pantas untuk itu karena Dialah yang berkuasa. Sehingga di sini Paulus selalu mengatakan, tetapi ia atau orang percaya milik tuannya akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Paulus sebenarnya ingin mengingatkan tentang otoritas Tuhan yang maha memelihara dan menjaga umatnya. Dia menjaga dan memelihara dengan satu tujuan, bukan untuk orang lalu terbuai dan merasa bangga dengan penjagaan dan kekuatan atau pemeliharaan atas hidupnya dari Tuhan. Tetapi Paulus ingin mengingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan itu berkuasa menjaga bukan saja untuk orang lalu terlelap, terbaring dan tidur sampai tidak bergerak. Tapi Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Karena ini dikatakan kalau kita hidup untuk Tuhan, kalau kita mati untuk Tuhan. Jadi hidup atau mati kita milik Tuhan. Ini yang jauh lebih penting di dalam keyakinan iman kita. Bukan keyakinannya sesungguhnya, tetapi siapa yang kita yakini. Itu yang menjadi penting. Kalau Kristus Tuhan yang kita yakini dan kita pegang sebagai dasar dari iman kita, kepercayaan kita, maka kita harusnya tidak terbuai di dalam lelap, tidak terbuai di dalam segala apa yang Tuhan jaga untuk kita, sehingga kita lelap berbaring dan tidak bertindak apa-apa. Tetapi ayat sabda Tuhan tadi mengatakan Tuhan berkuasa menjaga kita agar tetap berdiri. Tetap berdiri tegap dan tegak. Jangan lupa jemaat di Roma juga menghadapi banyak tantangan. Dan Paulus ingin mengingatkan mereka untuk supaya mereka bisa berdiri tegap dan tegak bersama dengan kekuatan Tuhan yang mampu membuat mereka berdiri. Dan kalau mereka masih bisa berdiri, itu juga adalah karena kuasa Tuhan yang menjaga mereka tetap berdiri. Karena itu hari ini yang sedang lemah lunglai tidak berdaya, jangan berpikir bahwa itu semata adalah karena Tuhan yang membuat kita tidak berdaya. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah membuat kita tidak berdaya. Tuhan justru membuat kita tetap tegak, tetap tegap, hadapi tantangan yang terjadi dan hadapi tantangan yang ada di depan kita. Tuhan akan menguatkan kita sekalian. Penjagaannya bukan membuai dan meninabobokan, tapi penjagaan Tuhan atas hidup kita adalah agar kita tetap berdiri tegak di hadapannya dan selalu sadar bahwa kita berdiri di hadapan Tuhan, bahkan berlari bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan melayani bersama dan seperti Tuhan. Mari lakukan itu dan biar kita syukuri penjagaan Tuhan yang membuat kita tetap tegak berdiri di dalam keyakinan kita. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.